kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang sudah mempersiapkan untuk ikut ibadah pagi hari ini adalah orang-orang yang setia, amin. Setia menantikan janji Tuhan, setia menanti-nantikan Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang senantiasa memelihara kami dengan sempurna. Pagi hari ini Tuhan,
Kami datang ke hadirat-Mu, membawa korban syukur yang terbaik. Pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami, agar kami boleh layak menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami. Kami mau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Tuhan Yesus, meskipun kadang kami melewati permasalahan, melewati badai persoalan hidup, kesulitan hidup, tapi kami percaya Tuhan akan membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan pada akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Mari lebih lagi bagi Tuhan.
menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami kepadamu. Maka kami percaya Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami melewati lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan pernah takut bahaya, karena kami percaya Tuhan selalu berserta dengan kami. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari dengan iman percaya kita katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita terus memuji Dia, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita lewat pujian kita. Dialah kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari dengan iman katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Dia.
Apa kabar? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat anugerahnya yang sudah diberikan untuk ibadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti fellowship di Facebook Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 19.30 atau jam 7.30 malam. Kami menunggu kedatangan Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan banyak kemudahan, salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami, Engkaulah kekuatan bagi kami. Dan kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami menyatakan dengan iman kami mau setia sampai akhir Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Haleluya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Hitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku.
akhir Tuhan Yesus. Kami mau menyelesaikan pertandingan ini dan kami mau memelihara iman kami dengan baik. Sampai pada saatnya kelak kami bertemu dengan Engkau Tuhan, tinggal bersama denganmu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mau setia. Syaralabalalabalalabaya-se, hirabayashando. Kami mau setia. Kami maju Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Katakan aku mau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-7 2021 ini. Mari sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Bahkan sekarang kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu yang pertama di bulan Juli 2021. Sungguh kita bersyukur untuk campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang telah membawa kita memasuki semester yang kedua di tahun ini.
Nah, saudaraku, izinkan saya menyambut sahabat-sahabat setia yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya juga menganjurkan saudara-saudaraku sekalian untuk dapat mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik pujian penyembahan, baik itu video-video khotbah, agar saudara mendapatkan pengenalan dan pemahaman tentang firman Tuhan lebih lagi. Dan kalau saudara diberkati Tuhan, jadilah berkat juga buat orang lain. Caranya saudara bisa sharekan video-video yang ada ini kepada kerabat, keluarga, handai tolan saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi sedikit pun kasih karunia damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kita sekalian. Asalkan kita terus fokus dalam ibadah-ibadah kita. Sebentar kita juga akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Karena itu persiapkanlah hati saudara sungguh-sungguh agar kita dapat menikmati persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus, dan kita pun menerima berkat-berkat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya berjerih lelah mempersiapkan ini semua. Saya percaya segala yang saudara lakukan buat Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia, negara kita yang kita cintai, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila setiap orang percaya dapat menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus yang hidupnya berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, jika kita melihat di Alkitab, saudaraku, sangat jelas Tuhan mau agar hidup umatnya itu berbuah, hidup umatnya itu efektif di tengah-tengah dunia ini, hidup yang berdampak dan memberi hasil bagi kerajaan sorga. Saya perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka hidup mereka tidak pernah sama lagi. Hidup mereka diubahkan menjadi sangat-sangat efektif. Contohnya, tokoh dalam perjanjian lama, Abraham. Sebelumnya dia adalah Abram, ya, yang punya arti Bapak yang mulia, Bapak yang ditinggikan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ia dirubah menjadi Abraham, Bapak banyak bangsa. Dan sungguh luar biasa, janji Tuhan itu digenapi sampai dengan hari ini. Kemudian Simon, seorang nelayan yang sederhana, ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, dia menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Ia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Rasul Petrus. Kemudian Saulus, ya, seorang yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, seorang yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ini yang terjadi, hidupnya diubah 180 derajat. Hidupnya menjadi sangat efektif. Dia menjadi Rasul Paulus yang memberitakan Injil Tuhan sampai seluruh Asia Kecil mendengar tentang kabar baik, good news tentang Injil Kerajaan Sorga. Luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini juga memiliki hidup yang efektif? Biarlah ini menjadi pertanyaan sekaligus perenungan bagi setiap kita di awal bulan yang ke-7 ini. Nah, saudaraku, bagaimanakah tuntunan firman Tuhan tentang hal ini bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan? Nah, mari kita akan sama-sama membuka di dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaan, ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?
Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah saya saat ini adalah hidup yang efektif. Nah, perhatikan saudaraku, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan yang sangat jelas, bahwa pemilik kebun ini bukanlah seorang yang menanam pohon ara hanya sekedar sebagai hiasan di kebun anggurnya. Bukan menjadikannya sebagai pohon hias. Bukan. Buktinya dia sangat-sangat serius mencari buah dari pohon ara tersebut. Berulang-ulang kali dia mencari buah daripada pohon ara tersebut. Ya, tentulah pemilik daripada kebun anggur ini benar-benar paham bahwa memang sudah waktunya pohon ara tersebut menghasilkan buah. Ya, sebab akan bodoh sekali saudaraku kalau dia mencari buah pada pohon yang belum waktunya berbuah. Saya yakin pemilik daripada kebun anggur ini sangat mengerti akan hal ini. Dia berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya." Berarti saudaraku, sebetulnya dia sudah sangat sabar. Ya, seharusnya sejak 3 tahun yang lalu dia sudah bisa menikmati hasil daripada pohon ara tersebut. Tetapi ternyata belum menghasilkan buah juga. Nah, perkataan dia, saya perhatikan di sini, ya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudaraku, ini adalah satu perkataan yang sangat keras. Ya. Artinya, sia-sia saja ia hidup di kebun anggur itu yang dijaga, dipelihara, dipupuki dengan baik, tapi tidak memberikan hasil apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya ada maksud dan tujuan yang sangat jelas tentang hal ini. Itulah sebabnya Tuhan mengajar murid-muridnya tentang perumpamaan ini. Karena itu kita harus betul-betul menangkap pesan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya." Saya ulangi, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya." Disebutkan di sini bahwa Bapakku, Bapak sorgawi, adalah pengusaha daripada kebun anggur. Sekarang kita mengerti ya, kita bisa mendapatkan sebuah relasinya, hubungannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Bapa di sorga dikatakan adalah pengusaha kebun anggur. Artinya karakter pengusaha kebun anggur tentu akan menabur, tentu akan memelihara, menjaga miliknya. Kemudian dia juga berhak untuk memetik hasilnya. Dan ini memang sudah seharusnya kan. Yang tidak wajar adalah kalau dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menjaga dan memelihara, tetapi kemudian ingin memetik hasilnya. Itu namanya bukan pemilik kebun anggur, itu namanya perampok, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, berhakkah Tuhan mencari hasil dari kehidupan kita? Berhakkah Tuhan mencari hasil dari kehidupan setiap kita sebagai anak-anak-Nya? Tentu saja Tuhan sangat berhak. Ya, kata Tuhan atau kurios itu sendiri kan punya pengertian dua, saudara. Yang pertama adalah pemilik hidup kita. Jadi ketika saudara berkata Tuhan, Tuhan, artinya saudara berkata, Tuhan, Engkaulah pemilik hidup saya. Tuhan sudah membayar lunas harganya. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Dia. Amin. Berapa banyak di antara saudara sungguh percaya saudara adalah miliknya Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Amin, haleluya. Yang kedua, kata Tuhan atau kurios itu punya pengertian penguasa tunggal atas hidup kita. Artinya Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas kita. Apa yang menjadi kehendaknya, itulah yang harusnya kita kerjakan.
karena Dia adalah otoritas di atas kita. Amin. Nah saudaraku, Tuhan tentu saja berhak untuk mencari hasil dari kehidupan setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya perhatikan pengajaran atau khotbah yang paling disukai oleh orang percaya adalah khotbah tentang berkat-berkat yang disediakan Tuhan buat kita, tentang hak-hak kita. Tapi tidak banyak yang menyukai pengajaran atau khotbah tentang kewajiban, tentang tanggung jawab untuk hidup yang efektif bagi Tuhan. Mari kita renungkan saudaraku, sudah berapa banyak kita menerima hak-hak kita dari Tuhan? Berapa banyak berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan? Dan apakah hidup kita sudah efektif untuk Tuhan? Menghasilkan buah untuk Tuhan? Jangan sampai terbalik saudaraku, kita tidak merasa berhutang apapun kepada Tuhan. Sebaliknya, malah Tuhan yang berhutang banyak kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan punya rencana untuk bumi ini, untuk kota, untuk negara di mana kita tinggal. Tidak kebetulan saudara dan saya, Tuhan taruh di negeri ini, di bangsa ini, bukan sebuah kebetulan. Oh ya, Tuhan juga punya rencana yang sangat besar buat kita. Tuhan mau melibatkan saudara dan saya di dalam rencananya yang luar biasa itu. Nah sebetulnya saudaraku, kita semua itu sudah kebagian peran. Tinggal kita melaksanakannya, tinggal kita melakukannya saja. Nah saya akan berikan contoh yang sangat sederhana saudaraku, tentang hidup yang efektif bagi Tuhan. Dari seorang yang sangat sederhana, yang tidak dipandang keberadaannya, tapi karena dia melaksanakan, dia melakukan perannya, maka sesuatu yang dahsyat kemudian terjadi. Saya percaya saudara tahu tentang kisah ini, yaitu Panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Satu ketika dia terkena penyakit kusta, padahal dia ini adalah panglima kesayangan Raja Aram. Ya, Raja Aram sangat menyukai karena keberhasilan daripada Naaman ini. Dan pada saat itu dia menderita penyakit kusta. Nah perhatikan saudaraku, penyakit kusta pada zaman itu berbeda tentu saja dengan zaman sekarang ini yang sudah bisa diobati. Pada zaman itu penyakit kusta ini penyakit yang mematikan. Pada zaman itu penyakit kusta ini juga sesuatu yang memalukan, karena dianggap sebagai sebuah kutukan atas penderitanya. Dan tentu saja Raja Aram, Naaman menjadi sedih dengan masalah tersebut. Sampai kemudian dia bertemu dengan Nabi Tuhan yang namanya Elisa. Lalu Elisa memerintahkan agar Naaman ini mandi 7 kali di sungai Yordan. Kita tahu kan kisah itu? Ya, Naaman sempat menolak. Masakan sudah jauh-jauh datang ke Israel, lalu hanya disuruh mandi 7 kali di sebuah sungai yang tidak lebih bagus daripada sungai-sungai yang ada di kerajaan Aram. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun setelah Naaman sungguh melakukannya, apa yang terjadi? Ia sembuh, ia menjadi tahir. Nah, tahukah saudara ada sebuah peristiwa kunci di balik peristiwa kesembuhan yang luar biasa itu? Ya, kita banyak tahu tentang peristiwa kesembuhannya, tapi tahukah kita ada sebuah peristiwa kunci yang membuat mujizat ini terjadi? Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sampai di situ saja saudara pembacaan kita. Saudara sudah bisa menangkap peristiwa kuncinya? Iya benar saudara, ternyata peristiwa besar kesembuhan
Panglima Besar Naaman dimulai dengan pesan dari seorang anak perempuan Israel yang ditawan dan sekarang menjadi pelayan di rumah daripada Naaman, menjadi pelayan istri daripada Naaman. Ya, hanya dari sebuah pesan ini, gadis kecil, seorang tawanan yang bahkan kita tidak tahu namanya, saudaraku, karena tidak dicatat di Alkitab. Namun perannya sangatlah besar atas kesembuhan panglima Raja Aram tersebut yang bernama Naaman. Melalui pesan itulah kemudian akhirnya Naaman pergi dan bertemu dengan Elisa. Saya mau tanya, apakah gadis kecil ini berkhotbah? Apakah gadis kecil ini kemudian dengan berapi-api menyatakan tentang nabi yang ada di Israel? Tidak, saudaraku. Dia hanya berkata-kata. Dia hanya memberitahu apa yang dia tahu. Dan kemudian dari situlah kisah selanjutnya terjadi, mujizat yang besar terjadi, Panglima Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Saya menduga, saudaraku, gadis kecil itu pun sebetulnya tidak tahu bahwa perkataannya akan menjadi mujizat yang begitu besar bagi tuannya. Iya, artinya dia hanya menjalankan perannya saja, yaitu bercerita. Dia menceritakan, dia memberitahu apa yang dia tahu. Tapi lihat, hidupnya menjadi sangat efektif bagi kerajaan sorga. Amin, haleluya. Nah, dalam kehidupan ini sebetulnya kita masing-masing Tuhan sudah berikan peran, saudaraku. Nah, sekarang pernahkah saudara berpikir bahwa ketika saudara menceritakan kepada seseorang tentang karya penebusan dari Yesus Kristus, ternyata itu adalah awal dari proses pertobatannya. Itu adalah awal dari proses keselamatan orang tersebut, awal daripada proses pemulihannya. Pernahkah saudara berpikir sampai ke sana? Pernahkah saudara merenungkan akan hal itu? Yang sering orang lupa bahwa peran itu ada batas waktunya. Saya ulangi, yang sering kali orang lupa bahwa peran itu ada batas waktunya. Kalau kita membaca tadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, batas waktunya adalah tahun depan. Kalau sampai tahun depan pohon ara itu masih tidak berbuah, jelas dia akan ditebang. Sebuah keputusan sudah ditetapkan. Nah, Tuhan Yesus teladan yang luar biasa. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjalankan peran yang diberikan oleh Bapaknya dengan begitu sempurna, dengan begitu efektif hidupnya. 33 tahun dan seluruh kehendak Bapaknya diselesaikannya. Saudaraku, bukan soal berapa lama kita hidup, bukan berapa lama usia kita, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi apakah kita benar-benar telah mengerjakan peran yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Ini sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi perenungan bagi kita semua. Mengapa hidup Yesus menjadi begitu sangat efektif? Karena Yesus tidak dikendalikan oleh keadaan dan kebutuhan, namun oleh kehendak Bapaknya di sorga. How about us? Bagaimana dengan kita? Seringkali kita mengabaikan misi, kita mengabaikan panggilan pelayanan kita. Karena apa? Ya, karena kita lebih tertarik untuk mengutamakan urusan-urusan pribadi kita. Maaf, termasuk urusan perut kita, tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya menghina Tuhan. Seolah-olah apa yang Tuhan rancangkan buat kita, apa yang Tuhan siapkan buat kita, tidak mampu untuk memenuhi, tidak mampu untuk mencukupkan, bahkan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saya berikan sebuah contoh yang bagus sekali, bahwa Yesus tidak didikte, tidak dikendalikan oleh keadaan Tuhan. Ayo kita baca sama-sama Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit."
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, katakan bersama, ia sengaja, sekali lagi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, seharusnya kan kalau Tuhan mengasihi Lazarus, mengasihi Marta, mengasihi Maria, begitu mendengar bahwa Lazarus sakit, seharusnya dia bergegas menuju ke sana karena orang yang dikasihinya sakit dan membutuhkan dia. Tapi ternyata kan tidak, saudaraku. Yesus tidak didikte oleh keadaan, tidak didikte oleh kebutuhan. Bahkan tadi kita baca, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan akibatnya kita sudah tahu bahwa Lazarus akhirnya meninggal, lalu dikuburkan. Dan setelah Lazarus 4 hari berada di dalam kuburan, barulah Yesus datang ke sana. Dan akhirnya memang Tuhan membangkitkan dia di hadapan semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita belajar di sini bahwa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus, ia begitu efektif karena ia tidak didikte oleh keadaan, oleh kebutuhan apapun juga. Nah, apa prinsip hidup Yesus yang harus kita teladani? Coba kita baca Yohanes 12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Sangat jelas apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, sumbernya berasal daripada Bapa. Ini sebuah prinsip hidup yang harusnya kita teladani sebagai orang percaya, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki hidup yang efektif. Ya, ada 4 poin yang akan kita pelajari pada saat ini. Bagaimana memiliki hidup yang efektif? Yang pertama, jangan hidup didikte oleh keadaan dan kebutuhan. Ya, contohnya tadi, bagaimana ketika Yesus diperhadapkan pada keadaan, kebutuhan, Lazarus sakit dan membutuhkan, tapi Tuhan, dia tetap tinggal karena kehendak Bapaknya di sorga untuk dia tetap tinggal di sana. Dan genap pada waktunya, Yesus datang dan nama Bapa sorgawi dimuliakan, yaitu ketika Lazarus dibangkitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hidup dikendalikan oleh kesempatan. Saya ulangi, jangan hidup dikendalikan oleh kesempatan. Ingatlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa tidak semua kesempatan itu berasal dari Tuhan. Haleluya, ya. Jangan saudara pikir bahwa kalau iblis membuat tawaran atau proposal itu pasti yang jelek-jelek. Tidak, saudaraku, bodoh sekali kalau iblis bikin proposal seperti itu kepada kita. Kita akan langsung tahu dan kita akan tengking dalam nama Yesus. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita penampakan setan yang seram-seram, ya, saya ketawa, saudaraku. Ini pasti setan yang miskin dan bodoh. Orang akan lari menghindar kalau disodorkan yang seperti itu. Yang berbahaya itu justru yang penampilannya bagaikan pangeran, bagaikan putri, yang ganteng, yang cantik, yang seksi, jauh dari kesan menyeramkan, bikin orang akhirnya jatuh cinta, tergila-gila, terlena, gubrak, akhirnya jatuh. Saudaraku, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur, pelayanannya berantakan, dan lain sebagainya. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat saudaraku, kepada Tuhan Yesus saja iblis pernah memberikan proposal, tawaran. Tawarannya indah, saudara. Tawarannya bagus.
dalam pandangan kacamata manusia. Semua yang ditawarkan itu begitu indah, hal-hal duniawi, menyangkut tentang tahta, menyangkut tentang kehormatan. Wow, tapi lihat saudaraku, Tuhan Yesus menolak itu semua. Nah, orang yang melekat kepada Tuhan akan tahu mana kesempatan yang palsu, mana alamat yang palsu yang ditawarkan kepadanya. Dia akan tahu. Saya teringat kisah Daud yang punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Ketika Raja Saul sedang berada di gua di Gunung Batu Kambing Hutan. Ya, Kambing Hutan itu namanya ya, nama gunung batunya di padang gurun En-Gedi. Ketika Daud dan pasukannya sedang bersembunyi di dalam gua itu, Raja Saul malah masuk ke dalam gua itu untuk membuang hajat. Itu kata firman Tuhan. Ada kesempatan. Bahkan orang-orang Daud berkata, ini kesempatan emas Tuanku, selesaikan, bereskan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak mau melanggar firman Tuhan. Daud tidak menggunakan kesempatan palsu itu untuk meraih kemenangan. Ya, dia hanya memotong punca jubah daripada Raja Saul. Dia tidak membinasakan, dia tidak membunuh Raja Saul, meskipun seolah-olah ada kesempatan emas di depannya. Daud sangat mengerti, ada firman Tuhan yang berkata jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud tidak mau melanggar itu. Dan kita tahu peristiwa selanjutnya. Tangan Daud bersih. Dia tidak perlu harus berurusan dengan Saul. Tuhan yang membereskan Saul dan akhirnya Daud yang naik sebagai raja. Seandainya Daud mengambil kesempatan palsu yang seolah-olah dari Tuhan, kesempatan untuk membinasakan musuhnya pada saat itu, saya percaya jalan hidupnya akan lain, jalan hidupnya akan berbeda. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waspadai. Di hari-hari terakhir ini akan banyak tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita, yang kelihatannya sangat menggiurkan, sangat manis, yang akan membuat fokus kita akhirnya teralihkan dari rencana Tuhan. Dan ingat saudaraku, iblis siap untuk membayar harganya, berapapun harganya, agar proposalnya itu laku dibeli oleh kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waspadai tawaran-tawaran, kesempatan-kesempatan yang seperti itu. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang efektif? Yang ketiga, jangan keluar dari skenarionya Tuhan. Saya ulangi, jangan keluar dari skenarionya Tuhan. Mari kita baca Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat ya Tuhan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi di ayat yang ke-16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Belum jadi anak, baru bakal anak, mata Tuhan sudah melihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Dalam kitabnya Tuhan, jalan hidup bakal anak ini saja sudah ditulis loh saudara. Ini yang saya katakan sebagai skenarionya Tuhan. Skenarionya Tuhan bagi kita, bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Belum ada apa-apa, belum terjadi, sudah ditulis. Luar biasa.
Kekasih-kekasih Kristus, sebuah film yang bagus pasti dihasilkan dari penulisan skenario yang bagus juga. Dan para bintang, para pemain yang bagus tinggal melakukan perannya saja. Peran yang sudah ditetapkan dan mengikuti alur cerita yang sudah ditulis. Kira-kira pusing gak untuk mengikuti alur kisah yang sudah dituliskan? Ya jelas tidak. Sebagai seorang pemain, dia tinggal memerankan saja, dia tinggal melakukan saja, saudaraku. Karena semua sudah dituliskan dengan begitu baik oleh penulis skenario. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba pemain tersebut mengganti peran sendiri? Bagaimana kalau tiba-tiba dia mengambil peran orang lain? Di situ baru dia pusing, saudaraku. Karena itu tidak dituliskan buat dia. Ya, tapi segala sesuatu yang dituliskan memang buat dia, tinggal jalani saja, dia nggak usah pusing. Oke, anggaplah ketika dia melakukan hal yang salah tadi, dia mengganti skenarionya, lalu kemudian ternyata penonton senang, ternyata penonton malah bersorak-sorai, suka dengan improvisasinya. Saya mau tanya saudaraku, apakah di mata penulis skenario, di mata sutradara, si aktor tersebut, pemain tersebut dikatakan terbaik? Saya yakin tidak. Demikian juga saudaraku, orang boleh menilai bahwa kita berhasil. Orang boleh berkata bahwa kita sukses. Tapi saya mau beritahu, yang menetapkan berhasil atau tidak kita menggenapi skenario-nya Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri, bukan penilaian manusia. Kita dipanggil untuk melakukan peran kita sesuai dengan skenario dari Tuhan. Dan skenario Tuhan untuk kita sudah dipersiapkan jauh hari sebelum kita dilahirkan. Dan Dia mau kita menjalani skenario itu. Firman Tuhan kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di situ dari bahasa aslinya peripateo. Peripateo berarti bertingkah laku. Ya, Ia mau supaya kita bertingkah laku di dalamnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu mengenal kita sebagai pengikut Yesus itu dari tingkah laku kita. Ya, dari omongan kita, dari perbuatan kita tiap-tiap hari di tengah-tengah dunia ini. Apakah omongan dan perbuatan kita benar atau tidak? Jangan sampai begini saudaraku, ya, ngaku anak Tuhan tapi omongannya tidak bisa dipegang. Janjinya meleset terus. Tisani, tipu sana sini. Ini kan sangat memalukan saudaraku. Ya, apalagi di era digital seperti sekarang ini saudara. Informasi sekecil apapun dalam hitungan menit sudah bisa tersebar loh saudara ke seluruh dunia. Ya, hal negatif di satu daerah yang terpencil dengan cepat bisa diketahui di kota-kota lain. Tetapi sebaliknya, era digital ini juga sangat membantu loh saudaraku untuk pekabaran Injil, memudahkan, mempercepat pekerjaan Tuhan dilakukan. Amin. Haleluya. Marilah kita menggunakan kesempatan dan fasilitas yang luar biasa ini untuk menjalani skenario Tuhan dengan maksimal. Amin. Haleluya. Ayo, Facebook saudara, Twitter saudara, Instagram saudara, TikTok saudara, selama ini dipakai buat apa? Bisnis? Oke, bagus, tidak masalah. Dipakai buat apa lagi? Nyebarkan hoax. Jangan saudara, jangan memberitakan hal-hal yang palsu ya. Untuk apa lagi saudaraku? Ya, jangan lupa saudaraku, gunakan juga untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan buat umat manusia. Ayo dong tebar berita baik.
Beritahu dong kepada follower-follower saudara bahwa Yesus Kristus akan segera datang kembali. Dan kalau mereka ingin tahu detailnya, suruh mereka cek YouTube channel ini, Bethany AOE Production. Haleluya. Nah, jangan keluar dari skenarionya Tuhan. Dikatakan tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, bagaimana kita memiliki hidup yang efektif? Jadilah baru oleh pembaharuan budi kita. Saya ulangi, jadilah baru oleh pembaharuan budi kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Bahasa aslinya adalah metamorfo, yang artinya menjadi baru. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita semua menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Roh kita yang tadinya terputus dari Allah, ketika kita berjumpa dengan roh Allah, maka roh kita dihidupkan kembali. Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita. Dan akibat daripada roh kita dihidupkan dan Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka Dia akan mengubah jiwa kita. Nah, apa itu jiwa? Jiwa itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi bukan hanya rohnya yang dihidupkan, tapi kemudian mengubahkan juga akan jiwa kita. Ya, menjadi baru, saudaraku. Pikiran, perasaan, kehendak, dan targetnya jelas, serupa dengan Yesus. Kita sering nyanyi lagunya kan, ku mau sepertimu Yesus. Apanya yang mau serupa dengan Yesus? Apanya yang ingin serupa dengan Yesus? Pikiran, perasaan, kehendaknya. Amin. Sebab hal itu penting, saudara. Itu yang akan menentukan kemudian perbuatan-perbuatan kita. Nah, ada 3 macam kehendak Tuhan. Kalau yang kita baca tadi dalam Roma 12 ayat yang kedua, ternyata ada yang disebut kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Hanya orang-orang yang menjadi baru dalam pembaharuan budinya yang dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, kehendak Tuhan yang berkenan, dan kehendak Tuhan yang sempurna. Saya ingin meredefinisi dosa. Dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia artinya meleset dari target. Nah, jadi hidup keluar dari kehendak Tuhan itu dosa. Nah, kehendak Tuhan yang umum dapat kita baca dari firman Tuhan, dari Alkitab. Berapa banyak di antara saudara yang suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan? Saya percaya saudara akan mendapati banyak sekali kehendak Tuhan yang umum di sana. Artinya buat semua orang. Nah, kehendak yang kepada kita itu bisa kita dapatkan melalui keintiman kita dengan Tuhan, waktu teduh kita dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan ketika kita intim dengan Dia, kafa, melekat dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai ketika Tuhan melihat hidup kita, Dia justru berkata seperti perumpamaan tadi, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah orang-orang percaya yang memiliki hidup yang efektif. Jangan hidup didikte oleh keadaan dan kebutuhan. Jangan hidup dikendalikan oleh kesempatan. Ingatlah saudaraku bahwa tidak semua kesempatan itu berasal dari Tuhan. Yang ketiga, jangan keluar dari skenario Tuhan. Skenario Tuhan itu pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Amin.
Dan yang terakhir, yang keempat, jadilah baru oleh pembaharuan budi kita. Berapa banyak yang mau meresponi firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku mau memiliki hidup yang efektif bagi Tuhan, sehingga pada waktunya nanti ketika aku berjumpa dengan Engkau Tuhan, Engkau berkata, baiklah engkau hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, sekarang masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Berapa banyak yang rindu. Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa, lalu kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita masing-masing, persiapkan juga roti dan anggur saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengawali bulan yang baru ini Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang efektif bagi Tuhan, efektif bagi kerajaan sorga. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami, agar kami tidak lagi hidup didikte oleh keadaan dan kebutuhan-kebutuhan kami, agar kami tidak lagi hidup dikendalikan oleh kesempatan-kesempatan yang terkadang kesempatan palsu yang kami terima. Jangan juga kami keluar dari skenario-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus ikut di dalam skenario yang Tuhan sudah buat bagi kami, dan jadikan kami pribadi-pribadi yang terus diperbaharui oleh pembaharuan budi kami. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami semua berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau terus intim dengan Tuhan tiap-tiap hari, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang khusus buat kami. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini, bukan sebuah kebetulan. Firman ini bukan buat orang lain, firman ini buat kami. Akan kami renungkan dan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga rindu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Layakkanlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Layakkan kami Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami, tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari saudaraku, kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hormatilah darah Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku memuliakan Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah juru selamat. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala Terima kasih Tuhan, terima akan kasih. menyebut aku Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau rela Tuhan mati menebus setiap kami Tuhan, sehingga kami diampuni segala dosa-dosanya, sehingga kami boleh menjadi milik Bapa, menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih buat korban-Mu, terima kasih buat karya keselamatan itu. Biarlah kami terus menghargai, menghormati karya penebusan Yesus Kristus buat kami. Biarlah kami terus hidup di dalamnya. Dan jadikan kami juga Tuhan anak-anak-Mu yang melakukan tugas yang Tuhan perintahkan buat kami, untuk memberitakan Injil ini, memberitakan kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik dari Tuhan sudah turun atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, lawat Indonesia Tuhan. Selamatkanlah bangsa dan negara kami Tuhan. Hari-hari ini di mana pandemi COVID-19 terus meningkat di negeri ini Tuhan, mari campur tangan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong bangsa dan negara kami. Hanya Tuhan yang dapat Tuhan menyelesaikan persoalan ini buat umat-Mu Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan ada pada setiap mereka. Berikan hikmat-Mu Tuhan dalam mereka mengambil setiap keputusan. Tuhan, curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, agar semua tetap dapat menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dengan baik. Meskipun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, berkatilah gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan diakonia, baik itu perpuluhan, yaitu apa yang menjadi milik Tuhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan daripada umat-Mu ini ya Bapa. Biarlah ini boleh dipergunakan Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, melalui wadah gereja-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah tangan-tangannya membawa persembahan ini. Engkau sendiri berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, kami sudah mengadakan ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami sangat diberkati oleh kehadiran Tuhan sendiri. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, curahkanlah Tuhan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.